Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, saya akan menunjukkan sebuah video pengalaman seorang muslimah Indonesia yang tinggal di Turki karena suaminya orang Turki. Jadi netizen-netizen Indonesia pada terheran-heran melihat orang Turki kenapa kok memelihara anjing, bahkan anjing tersebut bisa masuk rumah, bahkan bisa masuk ke kamar begitu ya. Di Indonesia memang cukup mengherankan kalau ada muslim yang memelihara anjing, karena di Indonesia anjing itu dianggap najis. Bahkan bukan hanya 1, 2 kali, 3 kali kejadian ada penganiayaan terhadap anjing karena dianggap najis. Bahkan ada orang yang berpikir kalau di sebuah lingkungan tersebut ada orang memelihara anjing, maka rezeki orang tersebut akan susah, akan sulit begitu sahabat. Oke sahabat yang terkasih, kita dengarkan penjelasan dari seorang wanita muslimah yang suaminya orang Turki tersebut. Mengapa anjing di sana tidak dianggap najis, bahkan dipelihara oleh saudara-saudara muslim. Jadi langsung ke sumbernya sahabat. Nanti kita lihat juga komentar-komentar orang Indonesia ya. Turki itu kan 98% orang muslim, tapi kok masih banyak yang megang anjing, gimana tuh? Oh iya, terima kasih sudah bertanya di sini. Aku bakal menjelasin. Ini bukan cuma hanya megang anjing ya, tapi di sini itu kita memelihara anjing, guys. Aku paham kok kenapa banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Kak, muslim kok pelihara anjing? Kak, agamamu apa? Kak, agama suami apa? Islam kok ada anjing di dalam rumahnya? Seperti itulah pertanyaan yang banyak masuk banget ya di dalam kolom komentar aku, guys. Iya, hal-hal seperti itu memang cukup mengherankan seperti saya katakan tadi saudaraku. Kalau di Indonesia anjing dianggap najis. Yuk kita tonton lagi sahabat. Jadi tadi malam itu aku ngomong-ngomong tuh sama suami aku. Jadi aku nyinggung-nyinggung lah ya soal masalah anjing. Soalnya kan yang punya anjing itu tuh suami aku, guys. Suamiku bilang dia itu mazhabnya Imam Hanafi, guys. Sedangkan orang-orang di Indonesia itu kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi wajar lah ya beda. Kalau di Indonesia kan mungkin orang ngira kenapa pelihara anjing najis, bla 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 gini, nggak boleh, kafir. Tapi kalau di Turki enggak, guys. Orang-orang biasa aja. Malahan kalau kita jalan ya, orang-orang kalau lihat anjing kita, mereka mau pegang, mereka gemes lihat anjing kita. Oh iya, ini jadi ternyata karena beda mazhab sahabat yang terkasih. Nah, mazhab itu apa? Nah, kalau saudara cek itu di Google adalah pemahaman saudara muslim untuk mengikuti imam atau fatwa untuk menentukan sebuah hukum Islam atau sebuah peristiwa. Begitulah kira-kira artinya sahabat. Yuk kita tonton lagi sahabat. juga ada video nih cuplikan, jadi kalian dengar. Sekarang kalau kamu memelihara anjing, nggak ada masalah. Nyong anjing nggak najis apa kok, hanya Imam Syafi'i yang menajiskan. Semua imam nggak ada yang mengatakan najis. Yang binatang yang paling setia, binatang yang paling dekat dengan manusia adalah anjing, dan binatang yang paling banyak manfaatnya. Benar sekali Bu ya, terima kasih buat penjelasannya. Anjing adalah salah satu hewan terpintar ya. Bahkan anjing adalah hewan yang paling setia. Begitu. Pelihara di sana, tapi karena di sini mayoritas mazhabnya Syafi'i, ketika ada seorang kiai melihara anjing, ya jatuh harganya. Iya, kerja kiri kan? Kiai kiri. Terus gimana? Kafir enggak? Mestinya enggak kok. Nah, saya sendiri juga ketika di Indonesia. Nah, dari sini kalian udah paham kan? Nggak jadi pro dan kontra lagi kan? Kenapa kita punya anjing di dalam rumah, guys? Ntar kalau kalian main ke Turki, yang belum pernah main ke Turki, apalagi kalau jalan kaki di tempat yang rame, lihat orang-orang pada bawa anjing, kalian udah nggak kaget lagi, guys. Seperti orang-orang di sini udah biasa kalau ngeliat anjing kan? Jadi kalian udah paham nih. Nggak sama loh orang Indonesia tradisinya dan orang Turki. Jadi jangan disama-samain ya. Iya, jangan disama-samakan. Begitu ya sahabat-sahabat yang terkasih ya. Iya, ini kita lagi sarapan di kafe yang indah, tepatnya di depan laut gitu, guys. Jadi hari ini kita ya sahabat yang terkasih, video selanjutnya mengenai promo makan makanan ya. Tapi ada hal yang menggelitik bagi saya ketika melihat komen-komen daripada netizen sahabat. Kita cek dulu ya. Hewan paling setia, paling sayang tuannya dan sangat menjaga tuannya. Ya benar sekali ya.
karena orang di sana nggak ada yang munafik. Turki itu termasuk negara Eropa, ya wajar kalau gaya hidupnya modern. Bukan masalah karena Eropanya mbak, tapi karena mazhabnya gitu loh mbak. Kan udah dijelasin tadi, bukan karena Eropanya. Buya Sakur ulama yang cerdas dan rasional. Aku pernah ke Istanbul dan anjing gede malah tiduran di emperan masjid bersejarah. Wow, anjing bisa tidur-tiduran di emperan masjid ya. Kalau di Istanbul. Nah, kalau di sini bisa penistaan itu sahabat. Bisa digeruduk, bisa di demo bersilit-silit itu. Kalau sempat anjing bisa ke masjid. Keren penjelasannya. Aku beberapa kali ke Istanbul, pengen sekali kabarin teman-teman di Indo. Tapi nggak tahu gimana sekarang, baru clear semuanya. Mantap. Ini ada netizen Indonesia berkata, pingin pindah ke Turki. Dia sepertinya pingin memelihara anjing ya. Cuman karena di sini mazhabnya lain sahabat. Akhirnya dia pengen pindah ke Turki. Ini lebih konyol lagi sahabat. Kayaknya aku harus pindah mazhab. Ini mungkin seorang muslim ya, yang pengen banget pelihara anjing, cuman karena sering diolok-olok, dihina, dianggap najis begitu. Sampai ke orang-orangnya pun bisa dianggap najis sahabat kalau pelihara anjing ya. Nah itulah saudaraku kalau beda mazhab. Makanya saudara jangan heran ya, sesama muslim kalau beda mazhab bisa perang gitu. Ini lagi jadi pengen pindah ke Turki. Hanya karena mazhab pengen pindah ke Turki sahabat. Kalau ke Turki nggak mungkin cara pindah mazhab kayak mana. Please kasih tahu gue pengen pindah mazhab. Ini mungkin orang cinta anjing ya, cuman mungkin dilarang orang tuanya, keluarganya, dilarang ulamanya gitu ya, hanya karena masalah anjing. Ya itulah saudaraku, beda mazhab itu sangat beresiko besar ya. Sehat selalu kakak. Ya betul, setuju kakak. Turki negara paling penyayang Anabul, pengen jalan-jalan ke sana. Nah itulah sahabat yang terkasih ya, bagaimana beberapa netizen yang berkomentar. Bahkan kalau kita lihat ke bawahnya lagi ada 2712 komentar ini. Banyak itu komen-komen yang di bawah itu pengen pindah mazhab sahabat, karena mereka pengen memelihara anjing. Cuman mereka belum sanggup jika harus diolok-olok, dibully, bahkan bisa didemo bersilit-silit ya. Bahkan lebih besar lagi resikonya, bisa dianggap menista agama. Kalau kita lihat di Turki ini sahabat bagaimana ya, sampai ke masjid pun ada katanya anjing ya. Nah itu sahabat yang terkasih. Oke sahabat, semoga kita semua tercerahkan dari hal seperti ini. Dan puji Tuhan ya, kekristenan itu patokannya hanya Alkitab. Jadi kekristenan tidak punya kitab-kitab lain selain daripada Alkitab yang harus dipercayai. Tidak punya mazhab-mazhab. Nah tidak ada lagi kitab hadis yang lain yang harus dipercayai orang Kristen sahabat. Cukup hanya Alkitab. Kalau buku-buku hamba Tuhan ya itu hanya sebagai penambah wawasan, tidak bisa menjadi penentu hukum kekristenan. Begitu sahabat. Keren ya Kristen ya. Cukup hanya Alkitab saja. Jadi tidak repot-repot sahabat dengan hal-hal yang lain. Puji Tuhan, kita sangat bangga sekali jadi Kristen ya. Haleluya. Shalom.